Bab 25. Cokro Lesmono. Ketika Bayu mengeluarkan keempat makhluk yang ada dalam tubuhnya, terlihat semua prajurit menodongkan senjatanya ke arah Bayu. Namun terlihat kakek-kakek itu mengangkat tangannya. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 25. Cokro Lesmono. Ketika Bayu mengeluarkan keempat makhluk yang ada dalam tubuhnya, terlihat semua prajurit menodongkan senjatanya ke arah Bayu. Namun terlihat kakek-kakek itu mengangkat tangannya dan para prajurit kembali dalam posisinya. Aku tak menyangka ada anak manusia sepertimu, Le. Kau begitu hebat, terlebih lagi tubuhmu dicintai aura, ujar kakek-kakek itu. Terlebih lagi, apabila kau ingin menghancurkan kami, itu terlihat akan menjadi hal yang mudah bagimu, Le, tambah kakek-kakek itu. Tidak, Mbah, aku tak akan seperti itu. Aku diberi kekuatan yang sangat hebat ini, sudah pasti aku juga diberi tanggung jawab yang sangat besar pula. Jawab Bayu membuatnya terlihat tak seperti anak-anak usianya. Hebat, sungguh hebat sekali anak seperti dirimu, Le. Dan juga, kau juga hebat, Tuan. Kau telah berhasil membesarkan anak yang baik seperti ini, ujar kakek-kakek itu ke arah kakeknya Bayu. Ya, seperti yang Anda lihat, Mbah, memang cukup sulit, namun aku menikmatinya. Jawab kakeknya Bayu sambil tertawa. Iya, sangat tidak sopan apabila saya tidak memperkenalkan diri. Nama saya Cokro Lesmono. Saya adalah penunggu pertama di lahan keramat ini, dan mereka semua adalah abdi saya, kecuali yang berada di luar joglo ini, ujar kakek-kakek itu yang bernama Cokro Lesmono. Iya, Mbah Cokro, perkenalkan nama saya Marno, dan anak luar biasa ini adalah cucu saya. Dia bernama Bayu Aji Setia. Jawab kakeknya Bayu ikut memperkenalkan diri. Setelah itu mereka bertiga mengobrol dan sedikit bersenda gurau. Terlihat sosok kakek-kakek itu menceritakan tentang tempat yang ia tempati ini. Oh iya, Tuan, dan kamu, Le, sebenarnya saya rela saja membiarkan manusia-manusia itu membangun sesuatu di lahanku, namun mereka sama sekali tak memiliki adab yang pantas, sehingga saya merasa sudah tak dihormati lagi, dan saya pun memberi izin para jin-jin jahil itu mengganggu mereka, ujar Mbah Cokro mulai bercerita. Namun Mbah Cokro, nampaknya ini sedikit berlebihan hingga membuat mereka semua trauma dan tak berani kembali ke sini lagi, jawab kakeknya Bayu. Ya, saya tak bisa mengontrol mereka, jadi saya tak tahu separah apa yang mereka lakukan ke para manusia itu, ujar Mbah Cokro. Sebaiknya kita ambil jalan tengahnya saja. Kita lakukan kesepakatan untuk mengambil jalan tengah atas lahan ini, Mbah, ucap kakeknya Bayu memberi solusi. Ya, boleh saja, asalkan mereka tahu tata krama dan tak semena-mena, jawab Mbah Cokro dengan santai. Apa yang Anda inginkan, Mbah, agar tempat ini aman untuk dibangun? Tanya kakeknya Bayu pada Mbah Cokro. Saya tak muluk-muluk, Tuan. Saya hanya ingin disediakan tempat khusus untuk memberikan sesaji setiap purnama, dan empah apa yang mereka inginkan agar mereka tak marah lagi, jawab Mbah Cokro. Kalau hanya itu, sepertinya kolega saya sanggup, Mbah. Namun, apakah saya bisa negosiasi agar ada keringanan untuk kolega saya? Tanya kakeknya Bayu. Itu soalan gampang. Yang lebih penting adalah sekarang kita keluar dan tanyakan apa yang mereka inginkan agar bisa meredam amarah mereka. Mari, Bah, kita keluar.
"Ayo Leh," ujar kakeknya Bayu, mulai beranjak dan keluar dari dalam joglo menuju ke arah jin-jin ganas di luar. Mereka pun melakukan rapat untuk mengambil kesepakatan apa yang mereka inginkan dan apa yang terbaik untuk semuanya. Terlihat di sana sosok Mbah Cokro menjadi penengah pada negosiasi kali ini. Ternyata negosiasi berjalan cukup alot karena para jin itu menginginkan hal yang cukup sulit sehingga membuat Bayu dan kakeknya pusing. Terlebih lagi mereka menginginkan hal yang berbeda-beda sehingga terasa sangat sulit untuk memenuhinya. Karena negosiasi ini sangat alot sehingga membuat Bayu tak sabar dan mengeluarkan semua auranya. Membuat para jin itu diam sejenak dan memandang ke arah Bayu. "Apakah kalian semua lihat bahwa anak yang bernegosiasi dengan kita bukan manusia sembarangan?" tanya Mbah Cokro pada para jin itu. "Bisa saja dia menghapus keberadaan kalian semua jika dia mau. Namun manusia ini memilih jalan yang dapat saling menguntungkan untuk kita semua. Lebih baik kalian tak semena-mena dengannya," tambah Mbah Cokro. "Apa yang kau katakan, Mbah? Kami tak mau menuruti permintaan anak kecil ini. Apabila dia sanggup, maka turutilah kami. Namun apabila dia tak sanggup, kami akan terus mengganggu para pekerja di sini," ucap salah satu jin bertubuh besar dengan wajah yang cukup buruk dan perutnya buncit. Ketika mendengar itu, Bayu pun meminta izin pada Mbah Cokro untuk memusnahkan jin itu. Dan terlihat Mbah Cokro mengizinkannya. Bayu pun maju ke depan dan mengumpulkan kekuatan aura hijau di tangan kanannya. Tiba-tiba, Bayu menghilang dan muncul di hadapan makhluk tadi. Bayu langsung mencengkram leher makhluk itu sambil sedikit melayang di udara. Terlihat semua jin menatap tajam ke arah Bayu. Mereka semua merasakan rasa takut karena aura yang muncul di tubuh Bayu. Apalagi aura itu membuat makhluk besar itu tak berkutik. Terlebih lagi, makhluk itu merupakan salah satu pemimpin para jin yang sombong. Bayu pun sambil tersenyum, terus mencengkram erat leher makhluk menyeramkan itu, sehingga membuat makhluk itu meronta-ronta meminta pengampunan pada Bayu. Namun Bayu tak merespon dan malah lebih erat lagi mencengkram lehernya, membuat makhluk itu mengerang kesakitan. Ampun Tuhan, saya akan mengikuti apa mau Tuhan. Tolong lepaskan saya Tuhan, kekuatan saya terasa menghilang," ujar makhluk sombong tadi sambil meronta-ronta. Bayu pun hanya diam saja dan dengan cengkramannya itu, makhluk itu pun musnah menjadi abu, membuat para jin terdiam dan tak berkata-kata lagi. "Kini, apakah kalian sudah sadar dengan kekuatan anak muda ini? Apakah kalian masih ingin melawannya?" tanya Mbah Cokro pada para jin itu. Para jin itu terlihat menggelengkan kepala tak ingin hal seperti itu terjadi pada mereka semua. "Baiklah Mbah, kami akan menurut dan tak lagi mengganggu manusia-manusia itu. Namun kami ingin meminta kesepakatan dengan kalian," ujar sesosok jin yang merupakan salah satu petinggi para jin. "Apa yang kau inginkan Butoseno?" jawab Mbah Cokro pada pemimpin jin itu yang bernama Butoseno. "Kami ingin meminta sesaji setiap ruat bumi. Sesaji lengkap seperti yang biasanya para manusia larung ke laut," jawab Butoseno. "Baiklah, hanya itu yang kalian inginkan?" jawab kakeknya Bayu. "Iya Tuan, itu saja, dan menurut saya, itu sudah lebih dari cukup," jawab Butoseno. "Iya, saya terima syarat itu. Dan apakah kalian bisa berjanji tak akan mengganggu manusia yang ada di sini?" tanya kakeknya Bayu. "Kalian tenang saja, setelah kesepakatan ini, kami tak akan lagi mengganggu para manusia yang ada di sini," jawab Butoseno. "Baguslah kalau begitu. Oh ya, dan Anda Mbah Cokro, apakah syarat Anda tetap sama seperti tadi?" tanya kakeknya Bayu pada Mbah Cokro. "Ya, saya juga akan memberikan keringanan. Kali ini, saya tak meminta setiap purnama, namun saya minta sediakan sesaji setiap malam satu suro dan diletakkan di tempat khusus di gedung yang ingin kalian bangun nanti." Setelah itu, mereka semua menulis kesepakatan pada sebuah batu yang cukup besar. Setelah itu, batu tersebut dipendam di tengah-tengah bangunan yang akan dibangun nanti. Ketika semua kesepakatan telah selesai, Bayu dan kakeknya pun membuka tabir gaib yang sedari tadi menutupi area ini. Bayu dan kakeknya pun keluar ke arah di mana Pak Albert berada dan ingin menyampaikan semua yang diinginkan para penunggu di area ini. Setelah Bayu dan kakeknya bertemu dengan Pak Albert, mereka pun menceritakan semuanya tentang apa saja yang diinginkan dan makhluk apa saja yang berada di area pembangunan mereka.
Tak lupa Bayu dan kakeknya pun menjelaskan kesalahan mereka sehingga membuat gak ini terjadi. Ini pesan terakhir saya untuk Anda, Pak Albert. Lain kali sebaiknya Anda mematuhi peraturan adat setempat, agar hal seperti ini tak terjadi lagi. Ujar kakeknya Bayu memberikan wejangan untuk Pak Albert. Baik Ki, terima kasih banyak atas pertolongan Anda, dan saya akan menepati janji saya untuk memberikan imbalan yang sangat pantas untuk Anda Ki, jawab Pak Albert. Terima kasih banyak Pak, namun saya tak mengharapkan imbalan seperti itu. Saya hanya senang dengan apa yang saya kerjakan, apalagi itu dapat membantu sesama manusia, jawab kakeknya Bayu sambil tersenyum tipis. Namun terlihat Pak Albert tetap kekeh untuk memberikan imbalan pada Bayu dan kakeknya. Pak Albert tak mau dibantu secara gratis, apalagi dengan bantuan itu, semua masalahnya selesai. Maaf Ki, apabila saya dibantu, saya akan tetap memberikan imbalan, walaupun Anda tolak. Dan terlebih lagi ada pepatah mengatakan, tak boleh menolak apapun yang diberikan orang lain. Jadi sebaiknya imbalan ini Anda terima Ki, jawab Pak Albert. Terlihat kakeknya Bayu mau tidak mau menerima apa yang ingin Pak Albert berikan pada Bayu dan kakeknya. Setelah berkata seperti itu, Pak Albert lalu langsung memanggil salah satu pengawalnya yang sedari tadi memegang sebuah koper cukup besar yang tak tahu apa isinya. Pak Albert pun memberikan koper itu pada kakeknya Bayu dan dengan berat hati diterima oleh kakeknya Bayu. Terima kasih banyak Pak, atas apa yang sudah Anda berikan, dan nampaknya ini sangat banyak untuk kami, jawab kakeknya Bayu. Tidak Ki, tidak, seharusnya saya yang berterima kasih dengan kalian, karena kalian semua pekerjaan saya dapat berjalan kembali. Terlebih lagi, apabila Anda ada keperluan ke depannya, Anda dapat menghubungi saya Ki. Di dalam koper itu ada kartu nama saya juga, siapa tahu saya bisa membantu Anda ke depannya nanti. Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.